Sedangkan pada upacara marsial Dao, saya menyerah. Setelah melihat pemuda jangkung dan kurus itu dipenuhi dengan minuman tinggi yang tidak memuaskan, Duan Mudengfeng mengumpulkan tentara peri dan menyeringai. Kamu cukup lucu. Pria muda jangkung itu adalah murid kepala marsial Dao dari Sekte Abadi. Marsial Dao dari Heavenly Yuan Immortal Sekte menarik dengan baik. Setidaknya, dibandingkan dengan alchemy Dao, ini adalah lotre. Tentu saja, Duan Mudengfeng tidak akan mudah untuk menang. Ada darah di sudut mulutnya, tapi bagaimanapun juga, dia menang. Namun, meski pemuda jangkung dan kurus kalah, setelah mengakui kekalahan, mereka dengan cepat mencibir lagi. Bagaimana kalau kamu bisa mengalahkanku sedikit? Alchemy Dao, saya khawatir mereka semua menjadi boros. Begitu kata ini keluar, wajah Duan Mudengfeng berubah, dan dia segera kehilangan kegembiraan kemenangan. Karena dia lebih khawatir menunjukkan lengan laut kesadaran mereka daripada kemenangan tipis atas Sekte Abadi Tianku. Meskipun sebelum mereka pergi, mereka meminta Qin Yichen untuk melakukan yang terbaik. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan dihancurkan oleh Sekte Abadi Shen Xiao? Pemuda jangkung dan kurus melihat ini, tetapi lebih mencibir. Seolah-olah dia baru saja kalah dalam kemenangan dan kekalahan tadi. Apa? Saya dipukul. Apalagi, sekarang saya akan bertanya bagaimana keadaannya. Sambil berbicara, pemuda kurus itu melompat keluar dari ring. Alasan mengapa dia begitu aktif adalah karena dia menolak untuk menerima kekalahan dari Sekte Abadi Yuan Surgawi dan memukul Alchemy Dao untuk melawan. Ni Yuntian juga datang saat ini, mendukung Duan Mudengfeng. Wajahnya khawatir. Kakak senior. Alchemy Dao mencoba. Saya khawatir hampir selesai. Pemuda kurus mendengar ledakan tawa ini. Hahaha, jangan khawatir. Tidakkah menurutmu pertarungan antara orang-orangmu dan 3 orang dewasa dari Sekte Abadi Shen Xiao akan berlangsung cepat? Pernyataan ini tampaknya mengejek bahwa orang-orang Qin Yichen 3 tidak dapat melawan balik di depan Sekte Abadi Shen Xiao. Ironisnya, pemuda kurus itu mengeluarkan cermin tembaga dan mengedarkan ke si Junwei lagi. Dalam adegan ini, hati Duan Mudengfeng semuanya menyebutkan tenggorokannya, bahkan Duan Mulongdou mengepalkan tinjunya. Jika rencana Qin Yichen gagal, konsekuensinya adalah warisan terbaik generasi murid Heavenly Yuan Immortal Sekte Alchemy Dao akan dipotong. Dan sekarang tampaknya peluang untuk dapat melakukan serangan balik Sekte Abadi Dewa Xiao tidak besar. Bahkan di mata orang luar, sama sekali nol. Segera, bayangan ilusi si Junwei muncul. Dan pemuda jangkung dan kurus itu bahkan bertanya, Saudara muda si, Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pertarungan antara orang-orang ini dan Dewa Sekte Abadi Xiao sudah berakhir. Si Junwei mendengar ini. Wajahnya memucat. Dia sepertinya telah memikirkan tujuan dari berita kakak senior. Tapi pemuda jangkung dan kurus itu tidak melihat hal yang sama. Adapun wajah si Junwei, berkelahi dengan Sekte Abadi Tianluo, aneh terlihat bagus. Jadi melihat laut kesadaran si Junwei, pemuda kurus itu secara alami santai. Penampilannya sendiri tidak penting untuk saat ini. Penting bahwa dia sekarang ingin mengetahui akhir dari Qin Yichen 3. Namun, si Junwei menangis. Kakak senior, Anda bisa menunggu untuk mencari tahu sendiri. Bagaimanapun, hasilnya keluar, tidak tergesa-gesa untuk sementara waktu. Untuk rasa sakit yang sama, si Junwei benar-benar tidak ingin mengalaminya 2 kali. Namun, pemuda jangkung dan kurus itu agak kesal. Saya baru saja kalah dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tidakkah Anda mengatakan sekarang, bisakah saya memiliki wajah di depan Duan Mudengfeng? Segera, saya melihat pemuda jangkung dan kurus itu berkata sambil mencibir. Adik laki-laki, apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, orang yang laut kesadarannya dihapuskan bukanlah Anda. Tidak apa-apa, Anda mengatakannya sekarang. Lagi pula, ada hal-hal yang berakhir. Anda tidak dapat menyembunyikannya cepat atau lambat. Si Junwei tanpa ekspresi, tapi hatinya sangat berantakan. Sebelum dia mengubahnya, inilah yang ingin dia berikan kepada Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tapi sekarang, kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Tetapi meskipun dia sangat tertekan, si Junwei tidak berminat untuk bertarung dengan Qin Yichen saat ini. Dan beberapa dari mereka hanya beruntung karena dia tidak dididik oleh Ting Wei. Jadi, setelah si Junwei menghela nafas, dia hanya berkata, kakak senior, apakah tidak ada orang di sampingmu? Saat berbicara, si Junwei juga melirik ke sekeliling matanya. Untungnya, Tuan Wusu telah pergi dan tidak boleh marah. Pria muda jangkung dan kurus itu juga melihat sekeliling dan tampak tidak sabar. Tidak ada lagi tinta. Katakan padaku seperti apa Sekte Abadi Yuan Surgawi itu. Si Junwei menghela nafas. Kakak senior, bukankah kamu baru saja merasakan fluktuasi Ting Yun? Ting Yun. Pria muda jangkung dan kurus itu mengerutkan kening, dan melihat sekeliling lagi, dan menemukan bahwa semua orang linglung. Sekte Abadi Shen Xiao sangat besar, dan semuanya berada dalam jarak 100 mil. Belum lagi fluktuasi lapisan, dan fluktuasi Ting Yun, benar-benar tidak bisa lewat. Tidak, ada apa? Tunggu, Ting Yun. Mungkinkah maksudmu Sekte Abadi Yuan Surgawi seseorang menerobos di tempat? Si Junwei mengangguk,
dan pemuda kurus itu bertanya dengan cepat, siapa itu? Qin Yichen, anak itu. Pemuda kurus itu terkejut, lalu berkata sambil mencibir, laut kesadaran anak itu tidak akan hancur di bawah Tingji. Tidak, dia berhasil melampaui kesengsaraan. Ini membuat pemuda jangkung dan kurus itu mencibir dan membeku. Berpikir, adik laki-laki, mengapa kamu begitu bodoh? Saya tidak dapat memilih apa yang ingin saya dengar. Batuk-batuk, melampaui kesengsaraan, kan? Tapi bagaimana dengan itu? Anak itu sekarang menjadi Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Atau apakah dia juga dianggap sebagai belenggu dalam hidupnya? Keduanya jelas tidak sama. Pria muda kurus itu mencibir dan muncul kembali. Bagaimana dengan dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas? Apakah dia memenuhi syarat untuk setara dengan 3 orang dewasa dari Sekte Abadi Shen Xiao? Dari perspektif pemuda kurus dan tinggi, seorang pria yang baru saja memasuki Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas, bahkan orang dewasa termuda Xiang Wenyuan dari Sekte Abadi Shen Xiao dapat sepenuhnya melecehkannya. Melihat wajah pemuda itu, si Junwei menghela nafas lalu berkata, dan kemudian dia mengingatnya, dan aku takut itu ekspresinya. Kakak senior, hal-hal sedikit tidak terduga. Qin Yichen tidak hanya menerobos, tapi juga bisa menggunakan Tingwei. Gah! Tanda seru. Saat ini, cibiran pemuda jangkung dan kurus tidak akan pernah bisa dipulihkan. Apa katamu? Gunakan Tingwei. Tanda seru. Kamu tidak menggodaku. Bahkan jika dia mengolah martial Dao, dia tahu bahwa Tingwei adalah kekuatan yang paling ditakuti dalam kultivasi roh. Bahkan secara tak terduga, pikiran dari pembangkit tenaga listrik martial Dao bisa musnah. Si Junwei tersenyum pahit. Kakak senior, apakah menurutmu aku perlu membuat lelucon? Anda tahu, sebenarnya, dia adalah orang yang paling berharap untuk penghapusan laut kesadaran Qin Yichen. Qin Yichen memiliki Tingwei di tangan, dan berbahaya, untuk memenangkan Tuan Xiang. Dan Tuan Gusu meninggalkan jalan keluar untuk menunjukkan kebaikan. Akhirnya, Tuan Gusuyu membiarkan Zhan Hongshu menyerah. Pertempuran adalah kemenangan dan kekalahan untuk Sekte Abadi 2. Tetapi laut kesadaran dari Sekte Abadi Yuan Surgawi belum rusak. Bagaimanapun, ini adalah tanah Sekte Abadi, dan si Junwei harus lebih halus. Tapi apakah itu benar-benar kemenangan? Apakah itu jelas menghancurkan? Namun, bahkan jika si Junwei sangat halus, pemuda kurus itu seolah-olah tersambar petir saat ini. Qin Yichen bahkan memenangkan Xiang Wenyuan. Tanda seru. Tanda seru. Dan apakah Guru Gusu meninggalkan jalan keluar? Pemuda ramping tidak mengatakannya di mulutnya, tetapi dia tahu di dalam hatinya. Apakah Sekte Abadi Shen Xiao adalah eksistensi yang baik hati?